atau dipercayakannya kami ya sebagai kuasa hukum ini untuk supaya ini tidak menjadi polemik berkepanjangan. Sudahlah, kalau memang udah masalah hukum aja udah. Kenapa diperpanjang ya kan? Kita fokus aja di situ. Fight kalau perlu fight di situ gitu loh. Pokoknya intinya sebenarnya ada kesalahpahaman di situ. Ada kesalahpahaman pada saat handphonenya terinstall. Drama perseteruan panas yang melibatkan sesosok model bernama Aditya dan Dilly Joshua selaku mantan kekasih musisi Ari Lasso tampaknya berbuntut semakin panjang. Pasalnya, sang vokalis legendaris kini sudah membentengi diri dengan menunjuk advokat sekaligus sahabatnya, Hendarsa Marantoko, sebagai kuasa hukum. Dan pada tanggal 17 Desember 2025 kemarin, Hendarsa Marantoko telah tampil ke hadapan publik dalam konferensi persnya bersama awak media. Lantas benarkah Ari Lasso dan Dilly Joshua sudah mulai terusik dengan perilaku Aditya? Serta bagaimanakah pula maksud dibalik penunjukan Hendarsa Marantoko sebagai kuasa hukum Ari Lasso? Inti daripada yang kenapa Mas Ari menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya ini lebih kepada adanya suatu statement yang dikatakan oleh saudara AT ya. AT kan ya? Jangan AD, kalau AD nanti ADP nanti kan. Saudara AT yang mengatakan bahwa ketika Mbak Derly menghubungi saudari AT untuk ya mungkin ada klarifikasi atau minta maaf, saya kurang tahu ya, dia mengatakan bahwa nggak usah jangan bicara sama saya ya, bahwa bicara saja dengan hubungi saja pengacara saya karena hal ini sudah saya tempuh jalur hukum. Nah, oleh karena itu dalam konteks tersebut ketika sudah masuk ke jalur hukum ya tentunya Mas Ari memerlukan advice ya kan, kemungkinan memerlukan bantuan hukum ke depannya ya, untuk kita kasih advice, kita dampingi atau dan lain sebagainya. Dan itu ketika hal itu sudah disampaikan ke publik ya kan oleh saudari AT ke publik, dan itu juga ada konsekuensi hukumnya untuk beliau tentunya kalau dia ternyata pada saat memberikan statement mengatakan sudah melaporkan tapi ternyata belum. Ditunjuknya atau dipercayakannya kami ya sebagai kuasa hukum ini untuk supaya ini tidak menjadi polemik berkepanjangan. Langkah tegas Ari Lasso dengan menunjuk Hendarsa Marantoko sebagai kuasa hukum tentu berhasil menyita perhatian. Tak terkecuali dari pihak Aditya sendiri. Melalui media sosial, Aditya bahkan sempat memberikan reaksi dan tanggapannya terhadap langkah Ari Lasso. Apalagi, penunjukan ini digadang-gadang masih berkaitan dengan polemik yang sudah terjadi sebelumnya. Lantas, seperti apakah reaksi dari Aditya terkait penunjukan Hendarsa Marantoko sebagai kuasa hukum Ari Lasso? Di sini sebagai netizen dan sebagai korban sangat mengharapkan adanya live tersebut supaya kita bisa tahu ya apa yang akan disampaikan, apa yang akan diklarifikasikan dari kuasa hukum saya dan kuasa hukum infonya akan ditemukan. Kita nggak tahu gimana nanti, ya pasti kita mencari jalan yang terbaik buat semua. Polemik panas yang kini terjadi
sebenarnya sudah ditanggapi oleh Ari Lasso, di mana lewat media sosial, pria kelahiran tahun 1973 itu sudah memberikan pesan penuh arti yang membahas banyak persoalan. Salah satunya terkait terseret-seretnya nama Aditya. Mengingat tudingan dan spekulasi publik sudah bergulir liar kemana-mana. Sampai-sampai berbuntut ke kisah asmaranya dengan Dirli. Saya akui, saya yang cek pertama, meski kayaknya salah orang. Dan saya akan tetap melindungi dan membela kamu, tulis Ari Lasso. Dan dalam konferensi pers yang sama, Hendarsam Marantoko selaku kuasa hukum Ari Lasso juga telah memberikan penjelasan senada. Lantas, seperti apa penjelasan Hendarsam Marantoko? Pokoknya intinya sebenarnya ada kesalahpahaman di situ. Ada kesalahpahaman pada saat handphonenya terinstall tuh, jadi hilang semua. Kemudian dia nggak tahu ini siapa ya kemudian biasa Mas Ari bukan hanya dengan laki-laki atau juga perempuan, ya biasa dia dengan ini dengan itu, orangnya kan memang ramah kan ya, gitu ya, biasa aja. Memang dia dan diakui memang dia ngechat pertama mungkin ini siapa sih kan gitu kan, atau apa kan gitu kan. Saya nggak ngerti ya kan kalau masalah itunya. Sebenarnya ada sih kalau itu, tapi kita nggak ngerti. Memang poinnya ngechat pertama kali, tapi di garis bawahi itu bukan flirting atau goda atau menggoda, nggak ada sama sekali. Cuman mungkin Mbak Dirli kemungkinan besar ya patut diduga mungkin salah paham karena ada di situ. Lagi ada di situ ya Mas Ali kasih aja handphonenya, ambil aja biasa aja, silakan. Jadi segala macam mungkin. Nah, ada perempuan patut diduga mungkin biasanya reaksional. Biasa kan perempuan menggunakan hati dibanding logika. Gitu. Jadi lebih impulsif gitu ya. Jadi hal-hal yang biasa aja kayak gitu aja. Ya mungkin terjadi percakapan ada voice note atau apa kan. Kita akan lihat ke depannya bagaimana kami akan bekerja secara profesional, tidak mau berpolemik ya. Paling nanti ya spill-spill 1-2 lah di medsos saya. Ya apabila ada Mas Ari pengen sesuatu tentunya, tapi kami akan memberikan advice yang baik. Guys, untuk saat ini aku belum bisa klarifikasi apa-apa. Nanti ada saatnya aku bakal info ke kalian kebenaran serta bukti apa aja yang bakal aku lampirkan. Tapi untuk saat ini aku benar-benar belum bisa komentar apapun itu. Jadi mohon doanya aja, yang benar akan dibenarkan, yang salah akan disalahkan. Itu aja sih yang bisa aku info buat kalian. Terima kasih. Bila ditarik ke belakang, terseretnya nama Aditya ke dalam polemik kandasnya kisah asmara Dirli dan Ari Lasso pastinya bukan tanpa alasan. Ya, persoalan ini bermula ketika Aditya terlibat aksi adu mulut di media sosial. Sebuah aksi lempar komentar pedas yang dimulai dengan ditandainya aku milik Dirli di unggahan Aditya. Tata yang ancam saya tadi, yang mau cari saya tadi, saya datang tanpa dicari, ada masalah apa sama saya? Tata-tata pedas dari Aditya sontak memancing balasan tak kalah tegas dari Dirli Joshua. Saya ancam apa? Resiko apa? Silahkan kamu yang ladenin dia ya, diajak ketemu mau. Timpal Dirli Joshua, dan pada momen tersebutlah dugaan keterlibatan Aditya dengan Ari Lasso yang kala itu masih berstatus sebagai kekasih Dirli Joshua muncul ke permukaan. Kamu ngapain ngeladenin Ari Lasso? Mau janji-janjian ketemu? Ari Lasso udah mengaku semua ini ke saya, ucap Dirli Joshua. Aku minta maaf banget kalau banyak banget DM dari teman-teman aku, sahabat aku, kerabat aku, sahabat online aku, keluarga. Mungkin kalau keluarga aku balas sih ya, dan lainnya
Mungkin untuk saat ini aku banyak nggak ngebales ya, karena tuh bener-bener numpuk banget. Dan aku sangat berterima kasih atas supportnya, atas doanya dari kalian semua. Aku berharap ini semua bisa selesai dengan baik dan dengan seadil-adilnya. Itu aja sih. Doa dari kalian akan menyertai kebaikan buat aku. Amin. Dan di sini kondisi aku dalam baik-baik aja. Semuanya berjalan sesuai yang semestinya. Bukan aku yang upload orang. Iya, gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih. Sudah ada rencana buat serius lagi gitu? Saya selalu serius dalam hidup. Oh iya, merasa itu boleh aja. Merasa itu boleh aja, tapi itu memang harus dibuktikan, ya kan? Ancaman itu sejauh mana? Habis itu apakah ada dampak? Harus ditahu. Ancaman itu harus ada dampak ada dampak secara fisik dan psikologis. Bentuknya apa? Iya kan? Saya ngomong ke kamu gitu. Hati-hati ya di jalan. Ya. Hati-hati di jalan tuh bisa bentuk perhatian atau bisa juga bentuk ancaman kan gitu kan? Hati-hati di jalan. Nah, ini analogi aja. Wah, ini mau ngancam saya nih Bang Hendar ini kan. Enggak juga, orang saya perhatian, hati-hati di jalan. Kan gitu. Nah, habis itu kalau dianggap itu kita anggap let's say itu ancaman, dampaknya apa ke itu nggak ada dampak apa-apa, harus ada dampak psikologisnya. Setidaknya seperti itu. Entah kejutan seperti apa lagi yang akan tersaji. Namun yang pasti, drama percintaan Ari Lasso dan Dirli Joshua kini sudah tinggal cerita. Menariknya, keduanya sempat dikabarkan kembali merajut cinta lantaran tertangkap kamera sedang makan bersama keluarga. Akan tetapi, semua asa dan harapan para penggemar harus sirna. Karena tak berselang lama, penyanyi yang dikenal luas ketika tergabung dalam grup band Dewa itu memberikan sebuah pesan perpisahan. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik daripada sekedar penyanyi daerah. Pria kaya raya yang bisa memperlakukan kamu layaknya ratu. Saya juga sebenarnya kan masalahnya awalnya nggak tahu persis ya. Ya cuman dengar saya komen-komen kan gitu kan. Habis saya ini cuman dia sedikit terganggu ya mungkin karena dengan dia memang tentunya dalam hubungan dengan Mbak Dirli mungkin ada pasang surut itu wajar ya kan, biasalah ya kan, semua juga kita pernah melakukan tersebut. Dan Mas Ari termasuk orang yang sangat selektif dalam memilih pasangan, tapi ya tentunya saya berharap bahwa ketika ada apa namanya itu hal-hal yang mungkin ya, namanya orang lagi berpacaran atau putus nyambung, saya pastikan kalau umpama update-nya lagi putus ya Mas Ari ya, lagi putus, saya pastikan itu bukan karena saudari AT. Jadi kalau saudari AT mengatakan atau teman-teman media menyangkutkan hal tersebut, no, tidak, bukan sama sekali. Nah itu bentuk fitnah dan bentuk kegeeran. Tapi ya mudah-mudahan ke depan sudahlah, kalau memang udah masalah hukum aja udah. Kenapa diperpanjang ya kan? Kita fokus aja di situ. Fight kalau perlu fight di situ gitu loh. Aku sih terus terang belum ada wacana ya, belum ada kepikiran karena nggak gampang ya memulai sesuatu ya, nggak gampang. Gue juga orangnya nggak terlalu gaul kemana-mana gitu, nggak terlalu banyak, jadi ya santai aja lah. Oh udah bertahun-tahun juga, apa maksudnya ya hal ini berjalan, tapi ya. Terlepas dari kisah percintaannya yang harus kandas di tengah jalan, Ari Lasso tampaknya memilih untuk menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Salah satunya dengan aktif bekerja dan tampil mengisi pertunjukan di sana-sini. Tak hanya di panggung ibu kota,
tetapi juga di kota-kota lain yang tersebar di Indonesia. Namun, hal itu pula yang sempat menghadirkan membuat Ari Lasso harus mengalami kejadian kurang enak. Sampai-sampai Ari Lasso menyebut hari itu sebagai salah satu hari terberatnya. Puji Tuhan, teman-teman, hari ini merupakan hari yang mungkin terberat, termemalukan, juga ternorak. Setelah mengambil keputusan yang tidak ringan buat saya manggung di Tanjung Pinang malam ini. Saya telat hanya 2-3 menit, tapi kapten tetap tidak mau membuka pintunya. Salah satu maskapai. Kemudian saya mengambil langkah membeli tiket ke Singapura. Memutar Jakarta Singapura. Dari Singapura saya naik ferry ke Batam 40 menit. Kemudian dari Batam naik speedboat. Pesawat tersebut adalah jam 11.20. Pas saya mau bayar, pas habis juga. Akhirnya Odi, manajer, mengambil urusan. Bos, langsung aja naik pesawat ke Batam. Landing di Batam jam 5. Kita naik speedboat 40 menit ke Tanjung Pinang. Di hotel sekarang jam 8. Masih ada waktu 1,5 jam. Kemarin saya jatuh, kepala saya kebentur. Kemudian kaki saya keseleo berat sampai bengkak. Tapi yakin, saya akan tetap memberikan yang terbaik untuk teman-teman Tanjung Pinang. Sampai ketemu 1,5 jam lagi.